Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa dan tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat, yang dengan berbagai kenikmatan tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengagungkan salah satu syiar Allah, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut al-ilmu syar'i, yang Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Suatu kewajiban jika ditinggalkan tentu akan berdosa, karena memang butuhnya kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada butuhnya kita dari makan dan minum. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Butuhnya seseorang terhadap ilmu itu lebih besar daripada butuhnya dari makan dan minum. Kalau makan dan minum hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja. Adapun al-ilm, setiap keadaan kita membutuhkannya. Setiap gerak-gerik, apalagi ibadah, harus dibangun di atas al-ilmu. Seperti disampaikan oleh Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Dan juga jemaah sekalian, kita memohon kepada Allah agar ilmu yang sudah kita dapat, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita kumpulkan, yang kita catat dalam sebuah buku, itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kewajiban kita terhadap ilmu bukan hanya mencari, bukan hanya menghadiri majlis-majlis ta'lim, tetapi ada kewajiban yang lebih besar lagi dari itu semua, yaitu mengamalkan. Orang yang hanya belajar, dia mengetahui ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini bidah, ini sunnah, namun dia belum mengamalkan, berarti dia belum sempurna mendapatkan hidayah. Karena hakikat hidayah, jamaah sekalian, hakikat hidayah itu bukan hanya kita tahu ini halal, ini haram, bukan hanya kita mengerti ini syirik, ini tauhid, bukan hanya itu, tetapi hakikat hidayah yang sebenarnya di mana kita mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Walladzina ihtadaw huda, walladzina ihtadahum huda. Orang-orang yang mendapatkan hidayah,
kemudian bertambah hidayahnya, zadatum taqwahum, di mana ketakwaannya itu bertambah jamaah sekalian. Ya, inilah yang disebut dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang diamalkan, yang selalu diminta oleh Nabi SAW. Selepas sholat subuh beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Perhatikan dalam doa ini jamaah sekalian, ya, Rasulullah mendahulukan meminta ilmu sebelum meminta rizki, sebelum meminta agar amalnya diterima. Kenapa? Karena memang al-ilmu ini perkara yang sangat penting, yang akan menuntun seseorang dalam mencari rizki, yang akan memberikan jalan seseorang tatkala dia ingin beribadah. Dan juga Rasulullah SAW selalu berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara doa yang masyhur yang selalu beliau baca, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasa takut, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, jadi hidayah itu ada dua, hidayatul ilmi wa hidayatul amal. Ya, jadi belum sempurna seseorang kalau dia hanya mengetahui ini halal ini haram, tetapi kesempurnaan hidayah dia itu tatkala dia apa? Mengamalkan. Ingat ya mas kalian, dari setiap pena yang antum tulis di dalam buku, faedah-faedah yang antum dengar, dari setiap khutbah yang antum dengar, dari setiap kajian yang antum hadiri, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai ditanya 4 hal. Apa di antaranya? Wa an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya, apa yang dia sudah amalkan. Ya, ilmu yang hanya dicatat, diketahui, tidak diamalkan, justru itu akan menjadi bumerang jamaah sekalian. Justru itu akan menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih, inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfahu bi ilmih. Orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat itu orang yang ilmu, orang yang berilmu, orang yang tahu, ya, ini maksiat, ini perbuatan dosa, tapi dia tidak mengamalkannya. Inilah orang yang paling pedih azabnya jamaah sekalian. Ya. Dan juga orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkannya, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi yang Allah mengabadikan kemurkaannya di dalam Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Yaitu bukan orang-orang yang kau murkai, itu orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tahu kebenaran Islam. Mereka tahu kebenaran yang ada dalam kitab Taurat, tetapi mereka tidak mengimaninya, tetapi mereka tidak meyakininya. Ya, ini poin penting yang harus kita perhatikan jamaah sekalian. Manhaj kita dalam menuntut ilmu, karena bukan manhaj salaf, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu, dan juga bukan termasuk manhaj salaf, yaitu orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Maka kita memohon kepada Allah agar apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan kajian-kajian yang lainnya itu bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi untuk bisa kita amalkan, ya, agar keimanan kita semakin bertambah, agar rasa takut kita kepada Allah semakin bertambah. Karenanya, ya, semakin orang berilmu justru itu semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, yang mereka adalah orang-orang yang berilmu. 6 jamaah sekalian,
Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang istihza, mengolok-olok agama Allah, dan juga orang-orang yang mendustakan, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita memasuki pembahasan ini, perlu kita menyampaikan tentang pentingnya menjaga lisan. Karena mengolok-olok agama Allah ini berkaitan dengan al-lisan. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara nikmat yang begitu besar ya Allah berikan kepada kita yang berkaitan dengan anggota badan, ya, yaitu nikmat al-lisan. Allah menggambarkan tentang agungnya nikmat lisan dalam surat Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami menjadikan baginya, yaitu bagi manusia, dua mata, lisan dan kedua bibir. Ini nikmat yang luar biasa jamaah sekalian. Dengan lisan kita bisa mendapatkan banyak kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Di dunia dengan lisan kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya makanan. Ya, karena lisanlah yang mampu membedakan rasa suatu makanan, manis, pahit, asam dan yang lainnya. Ya, dan dengan lisan ini jamaah sekalian kita bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dengan lisan kita bisa membaca Al-Qur'an. Dengan lisan kita bisa berzikir. Dengan lisan kita bisa berselawat. Dengan lisan kita bisa memberikan nasihat. Ya, ini bagian daripada agama Islam. Apa kata Nabi? Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat. Ya, dan juga Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Berikanlah peringatan, dan peringatan itu diucapkan karena sesungguhnya itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Karenanya betapa banyak orang yang tersesat dari jalan yang lurus, kemudian dia mendapatkan hidayah kembali karena lisan ia menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Betapa banyak orang yang hatinya itu mati jamaah sekalian, sudah tidak ada rasa takut lagi kepada Allah, kemudian hatinya kembali hidup, kembali lembut karena dia hadir di majlis taklim, kemudian mendengarkan lisan-lisan yang menyampaikan peringatan, ancaman, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menggunakan lisannya untuk berdakwah. Berdakwah itu bukan hanya seperti ini. Berdakwah itu mengajak orang untuk beribadah. Berdakwah kepada istri, membangunkan sholat, ya, membangunkan tidurnya dan untuk sholat. Ini bagian daripada dakwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Dan di antara orang yang paling bagus perkataannya, yaitu seseorang yang menggunakan perkataannya itu untuk mengajak manusia kepada Allah dan melakukan amal soleh. Ya, dan Nabi mengingatkan kepada kita bahwa metode dakwah yang paling ampuh di antara dengan lisan. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan apa? Dengan lisannya. Jadi lisan merupakan perkara yang sangat penting untuk menyebarkan syariat Islam. Nah, ini tentang pentingnya kita menjaga lisan. Ya. Karena bagaimana kita mensyukur nikmat ini jamaah sekalian? Tentunya harus kita ucapkan, harus kita jaga dari ucapan-ucapan yang itu bisa menghantarkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man yadman li bainah lihyaihi wa fakhidaihi admannahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, artinya barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisannya,
Dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu apa? Kemaluannya. Adman lahul jannah, maka akan aku jamin baginya apa? Surga. Ya, ini jamaah sekalian, nikmat al-lisan yang harus kita betul-betul mensyukurinya. Ya, karenanya diceritakan oleh para ulama, ada seorang sahabat, atau sebagian ahli hadis mengatakan dia adalah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Ya, seorang yang memiliki banyak kekurangan, tapi dia selalu bersyukur kepada Allah karena masih memiliki al-lisan. Bagaimana kisahnya jamaah sekalian? Jadi pada saat itu ada seorang pemuda, dan pemuda ini adalah salah satu prajurit yang dia diberikan tugas untuk menjaga perbatasan. Dan tentu perbatasan yang ada di Timur Tengah itu tidak seperti perbatasan yang ada di negeri kita, tengah hutan dan yang lainnya. Namun perbatasan yang ada di sana hanyalah apa? Padang pasir yang luas. Ketika pemuda ini bertugas, dia mendapati pemandangan yang belum pernah dia lihat. Jadi dia melihat dari kejauhan ada sebuah tenda yang sudah agak rusak. Ya, dia penasaran, siapa pemilik tenda itu? Mungkinkah adalah seorang musafir yang mungkin dia pernah berteduh di situ kemudian dia tinggalkan. Akhirnya pemuda ini pun penasaran, mencoba untuk mendekati tenda tersebut. Setelah dia intip, ternyata dia mendapati seorang kakek yang sudah tua. Ya, namanya kakek pasti udah tua. Seorang kakek yang sudah tua, apa yang dia lihat? Kakinya buntung jamaah sekalian. Kedua tangannya juga buntung. Matanya terlihat agak buta. Telinganya pun agak tuli. Mendengar tapi mendengarnya agak samar-samar. Dan yang lebih menakjubkan lagi jamaah sekalian, pemuda ini mendengar kakek itu sedang berdoa. Apa di antara doanya yang disampaikan? Ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Jadikanlah aku sebagai seorang hamba yang selalu bersyukur. Mendengar kakek ini berdoa, terperanjat, pemuda ini kaget. Kenapa kaget jamaah sekalian? Seharusnya orang yang tertimpa musibah, orang yang diberikan ujian, cobaan, yang dia minta kepada Allah agar dijadikan sebagai hamba yang apa? Bersabar. Karena kesabaran itu sikap tatkala kita mendapati apa? Ujian. Ini kakek banyak ujiannya, kekurangan fisik begitu kan, tapi dia meminta agar dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Makanya dia kaget. Akhirnya pemuda ini pun memberanikan untuk bertanya. Setelah salam, dia mengatakan, wahai Syekh, kenapa engkau meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai hamba yang bersyukur? Bukankah seharusnya engkau meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai hamba yang bersabar? Apa kata Syekh ini? Demi Allah wahai pemuda, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan halilintar untuk menyambarku, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung kemudian menjatuhkan ke arahku, seandainya Allah Subhanahu wa taala membawa aku ke tengah lautan dan menenggelamkanku, niscaya itu semuanya tidak akan mengurangi rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan satu nikmat yang dengan nikmat ini aku bisa membaca Al-Qur'an, dan dengan nikmat ini aku bisa berzikir. Yaitu apa jamaah? Sekarang masih tersisa jamaah. Lisan. Matanya hampir buta, telinganya hampir tuli, tangannya buntu, kakinya buntu, tetapi dia masih bisa berbicara, masih bisa membaca Al-Qur'an. Inilah jamaah sekalian, nikmat yang luar biasa. Bagaimana dengan kita
yang diberikan banyak kesempurnaan, masih punya tangan, masih punya mata, telinga, ya. Karena termasuk kufrun nikmah kalau dia tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan lisan jamaah sekalian adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi penentu keimanan seseorang. Ya, dengan dia mengucapkan satu ucapan, maka haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Artinya nggak boleh dirusak, nggak boleh dirusak kehormatannya, nggak boleh hartanya diambil. Yaitu dengan apa? Dengan dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang singkat yaitu kalimat tauhid, maka dia dihukumi muslim. Enggak boleh kita mengatakannya kafir. Karenanya Rasulullah SAW sangat marah kepada Usama bin Zaid ketika dalam peperangan dia mengejar orang kafir. Ya, ketika orang kafir ini sudah tidak mendapati jalan lagi, dia jalan buntu. Ya, mungkin kata kita, ayo mau kemana lu? Udah nggak ada jalan. Ya, seketika itu juga orang kafir ini mengucapkan apa? La ilaha illallah. Bagaimana kalau kita jamaah sekalian, setelah mengejar musuh berjam-jam, susahnya minta ampun, tiba-tiba sudah mau kita tebas, dia bilang apa? La ilaha illallah. Ini mungkin main-main nih orang. Ya, ini mungkin hanya hila supaya dia nggak dibunuh. Demikian pula Usamah jamaah sekalian, karena dia anggap dia bohong atau gimana, dia tebas lehernya dan meninggal. Ya, sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW dan Nabi sangat marah. Seraya mengatakan, wahai Usamah, apa yang engkau pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? Engkau telah membunuh seseorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sejak detik itu jamaah sekalian, Usamah selalu mengurung diri. Bahkan dia tidak mau ikut serta pada peperangan yang penuh dengan fitnah, yaitu perang Siffin, di mana kaum muslimin, pasukan Ali bin Abi Thalib, ya, melawan pasukan siapa? Aisyah. Ya, atau juga perang Jamal, Muawiyah, ya, dan perang Jamal, yaitu antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah. Nah ini jamaah sekalian, karena begitu takutnya dia membunuh seorang muslim. Jadi intinya, ya, ini pentingnya kita menjaga apa? Menjaga al-lisan. Ya, bahkan dengan ucapan la ilaha illallah jamaah sekalian, ucapan yang singkat ini bisa menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Makanya ada satu harapan, ya, tatkala orang sakatul maut, itu kita disuruh untuk apa? Mentalkin, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Cukup dengan kalimat ini, enggak perlu ditambahin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Atau juga dengan kalimat yang panjang lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keburu meninggal. Ya, atau dikurangi dengan kalimat Allah Allah saja ataupun yang lainnya. Ya. Jadi ini tentang pentingnya kita menjaga apa? Menjaga lisan. Dan juga jamaah sekalian, ternyata tidak selamanya lisan ini bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga. Terkadang dengan lisan justru menimbulkan kerusakan yang besar, menimbulkan malapetaka yang besar. Dan inilah, ya, yang menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memperingatkan kita akan bahaya lisan. Apa kata beliau dalam hadis yang sahih? Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha ila jahannam. Sesungguhnya ada di antara seorang hamba yang dia mengucapkan kata-kata
Ya, padahal ucapan tersebut membuat Allah murka dan dia tidak peduli dengan ucapan tersebut, dan dia pun masa bodoh dengan ucapan itu. Yahwi biha ila jahannam. Ternyata dengan ucapan itu justru menghantarkan dia ke dalam neraka jahannam. Ya. Di antara orang yang tidak peduli dengan ucapan yang dia ucapkan, padahal ini membuat Allah murka dan menjadi sebab seseorang itu terjerumus ke dalam neraka, apa yang disebut dengan istihza. Ya. Apa itu istihza? Istihza artinya mengolok-olok, melecehkan, ya, mencela, memberikan gelar-gelar buruk, mencibir, ya, terhadap orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan apa? Istihza. Ayat tentang istihza Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 65. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada ampun bagi kalian, tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini ayat tentang apa? Ancaman istihza. Kemudian apa yang menjadi sebab turunnya ayat ini? Tentunya sebagian ayat yang ada di dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, ya. Karena secara umum ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Allah turunkan melalui dua tahap, ya. Ada yang disebut dengan ibtidai dan ada yang disebut dengan sababi. Apa itu ibtidai? Artinya Allah turunkan ayat tanpa ada sebab-sebab yang mendasarinya. Seperti perintah sholat, perintah puasa, itu tidak ada sebab-sebab yang mendasarinya. Ada pula ayat itu diturunkan karena ada sebab-sebab tertentu. Apa contohnya? Pertanyaan para sahabat. Ya, ketika para sahabat bertanya, kemudian Nabi tidak bisa menjawab, maka Nabi menunggu diturunkannya wahyu. Seperti firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Demikian pula ayat tentang yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul huwa adza. Katakanlah haid itu hanyalah sebuah kotoran. Artinya ada ayat yang diturunkan karena ada sebab-sebab yang mendasarinya. Baik pertanyaan para sahabat atau mungkin ada peristiwa-peristiwa yang membutuhkan penjelasan, seperti peristiwa hadisul ifki tentang Aisyah radhiyallahu taala anhu yang dituduh sebagai apa? Dituduh berzina. Nabi menunggu berhari-hari, ya, tentang kesucian Aisyah. Nah, lalu apa asbabun nuzul dari ayat ini jamaah sekalian? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Tafsir At-Tabari bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ketika kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu di mana Rasulullah melakukan safar bersama sahabat-sahabatnya. Ternyata di tengah rombongan mereka ada seorang munafik. Dan munafik ini mengatakan di tengah-tengah perjalanannya itu, apa kata orang munafik? Ma ra'aina misla qira'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba al-sunan wala ajbana inda liqa. Orang munafik mengatakan, tidaklah kami melihat
semisal ahli Al-Quran. Yang dimaksud dengan ahli Al-Quran yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, melainkan mereka adalah orang yang paling buncit perutnya, orang yang paling dusta lisannya, dan orang yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh. Mendengar perkataan sahabat ini, mendengar perkataan munafik ini, ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik, langsung berdiri dia, ya, langsung mengatakan, kadzabta walakinnaka munafik. Sungguh engkau telah berdusta, engkaulah seorang munafik. La ukhbiranna dzalika ila Rasulillah. Akan aku kabarkan berita tersebut, akan aku kabarkan ucapanmu itu kepada Nabi SAW. Ya, fahadzaba Aufun liyukhbirahu fawajadal Qur'an qad sabaqahu. Akhirnya Auf pun menemui Nabi menghabarkan tentang ucapan orang munafik tadi. Ternyata Auf mendapati ayat tentang istihza itu sudah diturunkan. Ya. Akhirnya orang munafik ini ketakutan. Faja'a dzalikar rajul ila Rasulillah. Dia pun mendatangi Nabi. Tentunya mendatangi Nabi untuk apain? Untuk meminta maaf atas ucapan yang dia ucapkan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab wa natahaddas hadisa rakbi naktubi anat tariq. Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan tadi hanya sendak gurau, hanya bercanda saja untuk menghilangkan kepenatan di jalan. Ya, maka Rasulullah SAW membacakan ayat, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, ya, kenapa mereka tadi mengolok-olok Nabi, ya, mereka menjawab, kami hanya main-main, kami hanya senda gurau. Kemudian Allah mengatakan, kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian mengolok-olok? Ya. Jadi dalam ayat ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita dari bahaya mengolok-olok. Ada dua, yaitu apa? Orang yang mengolok-olok agama Allah, yang pertama, dia telah mengikuti perangainya siapa? Orang-orang munafik. Iya. Jadi orang-orang yang suka mengolok-olok agama Allah berarti dia telah, ya, mengikuti perangainya orang-orang munafik. Ingatlah jamaah sekalian, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang munafik di dalam Al-Qur'an, melainkan, ya, perbuatan-perbuatan mereka harus kita hindari. Kenapa? Karena orang munafik diberikan ancaman yang sangat bahaya sekali. Apa di antaranya? Allah mengatakan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik mereka berada di mana? Di keraknya api neraka. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina jami'a fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di neraka jahanam semuanya. Ya. Jadi jangan sampai kita terkena perangainya orang-orang munafik. Di antaranya ini, yaitu menjadikan agama sebagai senda gurau, ya, sebagai bahan olok-olokan. Kemudian yang kedua dalam ayat ini jamaah sekalian, di antara bahaya, ya, bahaya istihza, yaitu qad kafartum, menyebabkan seseorang itu apa? Kafir. Karena dalam kitab pembatal keislaman, di antara salah satu bentuk pembatal keislaman, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu ini, istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari ayat ini Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni, man sabballaha ta'ala faqad kafar sawa'un kana mazihan aw jadan. Barang siapa yang mencela, menghina Allah, maka sungguh dia telah kafir, baik dia serius maupun bercanda. Wa kadzalika man istahza'a billahi wa ayati wa rasuli faqad kafar. Demikian pula barang siapa
yang mencela ataupun mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, faqad kafar, maka sungguh dia telah apa? Telah kafir. Nah, ini ancaman yang dahsyat bagi orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami tentang ayat dan bahaya mengolok-olok, apa bentuk-bentuk mengolok-olok agama Allah? Jadi banyak contohnya jamaah sekalian. Jadi apa yang dimaksud dengan mengolok-olok di sini? Yang pertama, bagaimana seseorang dikatakan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala? Jadi di antara bentuk mengolok-olok Allah, yaitu dia misalnya mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu sama dengan apa? Makhluknya. Allah melihat, Allah punya tangan, Allah bersemayam di atas arsy, kemudian dia mengatakan, berarti Allah itu sama dengan apa? Dengan makhluknya. Sedangkan Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan memahami nama-nama dan sifat Allah. Kewajiban kita adalah mengimani apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan tentang sifat-sifat Allah. Tanpa yang pertama, tanpa menafikan. Artinya jangan sampai kita enggak, Allah itu enggak bersemayam di atas arsy. Allah enggak punya tangan. Ini berarti penafian. Dan juga mengimani sifat-sifat Allah tanpa itu ta'til. Apa itu ta'til? Yaitu memalingkan dari mana aslinya, ini enggak boleh. Seperti yadullah dikatakan apa? Kekuasaan Allah. Ini disebut namanya ta'til jamaah sekalian. Atau mungkin dia menerjemahkan istawa dengan apa? Istaula, yaitu menguasai. Ini namanya ta'til. Atau juga ketika dia mendapatkan ayat tentang hadis tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir, dia bilang apa? Yang turun bukan Allah tapi apa? Rahmatnya. Maka disebut namanya ta'til. Tidak boleh. Atau yang ketiga, tidak boleh kita mentakyif. Mentakyif itu artinya membagaimanakan. Membagaimanakan ini nggak boleh. Allah bersemayam di atas arsy, oh berarti bersemayamnya Allah begini begini begini. Maka itu nggak boleh. Dan yang keempat, kita tidak boleh tasbih. Tasbih itu artinya menyerupakan. Oh Allah bersemayam berarti seperti bersemayamnya seperti ini. Allah punya tangan, oh berarti tangannya seperti makhluk. Nah ini bentuk-bentuk apa? Istihza kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk istihza jamaah sekalian, mereka yang mengolok-olok ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka yang mengatakan bahwa hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi. Sudah basi hukum itu. Hukum itu hanya ada di zaman Nabi SAW. Sekarang zaman modern sudah. Zaman teknologi. Artinya hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran sudah nggak berlaku lagi. Atau juga dia mengatakan bahwasanya hukum-hukum Allah itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu banyak ya mas kalian. Orang-orang munafik, tokoh-tokoh liberal, sekuler, dengan beraninya, dengan kecerdasan mereka mengatakan, oh ayat ini sudah bertentangan, ayat ini nggak bisa diamalkan, ayat rajam sudah nggak ada, ayat potong tangan udah nggak berlaku, cukup dipenjarakan aja. Demikian pula martabat wanita harus dinaikkan, sehingga mereka menyerukan persamaan apa? Gender. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan bahwasanya laki-laki itu pemimpin dari wanita, itu hanya di zaman Nabi, karena mereka katakan wanita-wanita di zaman Nabi semuanya pendidikannya tidak ada yang tinggi, beda dengan perempuan-perempuan sekarang. Nah inilah ucapan-ucapan yang batil jamaah sekalian. Karena di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib meyakini, mengimani bahwa hukum-hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Allah mengatakan wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla.
dan telah sempurna kalimat Rabbu sidqon, jujur dalam penyampaian, wa adla, dan adil dalam menetapkan hukum. Artinya jamaah sekalian, tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum apa? Hukum Al-Quran. Ya, nah ini kalau dia meyakini ada hukum yang baik selain hukum Al-Quran, maka jelas dia telah kafir. Ya, jadi percuma dia sholat, percuma dia sedekah, percuma dia zakat, percuma dia puasa. Kenapa? Karena semuanya itu hancur lebur dengan perkataannya itu. Apa kata Allah? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatu a'malahum. Disebabkan karena mereka membenci, tidak menyukai hukum-hukum yang Allah turunkan kepada mereka, ya, maka seluruh amal yang mereka lakukan apa? Terhapus. Jadi menghapus amal itu bukan hanya kesyirikan. Yang menghapus amal itu bukan hanya murtad, tetapi keyakinan bahwa hukum-hukum Allah itu sudah enggak relevan lagi. Ya. Makanya kita wajib meyakini bahwa hukum-hukum Allah itu sesuai dengan zaman. Justru zamanlah yang harus mengikuti apa? Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti perkembangan zaman. Ini bentuk dari istihza kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana bentuk istihza kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dia yang menghina Nabi. Ya, mungkin jarang terjadi. Dia menghina para sahabat, melecehkan istri-istri Nabi. Seperti ada satu kelompok yang harus kita waspadai, yaitu Syiah Ar-Rafidah, yang mereka mengucapkan dengan lisannya yang kotor, karena berasal dari hati mereka yang penuh dengan kemunafikan. Tertulis dalam kitab-kitab induk mereka, di mana mereka menghina istri-istri Nabi SAW. Di antara istri yang beliau, di antara istri Nabi yang beliau hina adalah Aisyah. Dengan kejiknya terlontar dari lisan mereka. Bahkan mereka tulis dalam kitab-kitab mereka, mereka katakan Aisyah ummu syurur wa ummu syayatin, induk dari segala kejelekan, induknya syaitan, kata mereka. Ya, dan mereka juga menuduh Aisyah telah apa? Telah berzina. Naudzubillah jamaah sekalian. Ya. Kenapa? Karena ya jelas ini termasuk bagian daripada bentuk istihza, yaitu melecehkan Nabi, melecehkan istri-istri Nabi. Padahal Aisyah adalah orang yang paling dicintai jamaah sekalian. Ketika datang seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Nabi menjawab, siapa? Aisyah. Aisyah. Tsumma man, kemudian siapa lagi? Abuha. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya orang yang dicintai oleh Nabi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ada kelompok, ada orang yang mencela istri-istri Nabi, mencela Abu Bakar, jelas ini sebagai bentuk istihza dan berupa kekufuran. Makanya mereka itu orang-orang Syiah jamaah sekalian, ketika ziarah ke kuburan Nabi, ke kuburan Umar, ke kuburan Abu Bakar, bukan mendoakan ampunan, bukan mendoakan rahmat, tapi mereka mengatakan Allahumma al'an bisanamai Quraisy wa bintaihima. Ya Allah, laknatlah dua patung Quraisy. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Wa bintaihima, dan kedua putrinya. Siapa? Aisyah dan Hafsah. Ya. Nah, kemudian juga jamaah sekalian, di antara bentuk-bentuk istihza, yaitu mengolok-olok ya Nabi SAW, yaitu merendahkan sunnahnya, ya, mendustakan hadis-hadis yang datang kepadanya, dan termasuk juga di dalamnya yaitu memberikan gelar yang buruk terhadap orang-orang yang berusaha menjalankan sunnah secara totalitas. Ya, yaitu mencela, mencemooh orang-orang yang berusaha menjalankan tuntunan Nabi SAW secara lahiriah. Ya, makanya hati-hati jangan sampai kita mencela orang-orang yang berusaha menjalankan sunnah. Seperti terkadang
Ya, orang yang berusaha berpenampilan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan memelihara jenggot, memanjangkan jenggot gitu kan. Kadang-kadang ya dengan entengnya seseorang mengatakan apa? Teroris lah. Ya. Kemudian juga tatkala ada wanita yang bercadar, yang tentunya wanita memakai cadar berusaha untuk menutup auratnya secara apa? Sempurna. Kadang-kadang dijuluki ninja, ya, dijuluki teroris dan yang lainnya. Dan ini bagian daripada bentuk apa? Istihza, mengolok-olok ya, mah. Hati-hati lisan kita seperti ini. Ya, nanti saya akan sebutkan ancaman-ancaman ya dari orang-orang yang mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada orang yang berusaha menaikkan celananya di atas mata kaki, dibilang kebanjiran lah, kekurangan bahan lah. Ya, ini hati-hati ucapan-ucapan seperti ini. Karena mereka yang menjalankan sunnah secara lahiriah, mereka berusaha secara totalitas. Karena itulah manhaj kita dalam ittiba'u sunnah jamaah sekalian, bukan hanya mengambil apa yang sesuai dengan selera kita. Emang sunnah makanan prasmanan gitu ya? Kita milih mana yang kita sukai. Tidak jamaah sekalian. Sunnah itu, pengertian sunnah bukan ditinggalkan gak apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Ini sunnah istilah menurut ulama al-fikih. Namun yang dimaksud dengan sunnah semua petunjuk Nabi SAW. Apapun yang diperintahkan, apapun yang Nabi suruh, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan. Dan yang namanya memelihara jenggot ini bukan budaya Arab, tapi perintah. Ya, perintah. Apa kata Nabi? Arihul liha wa ferul liha. Pelihara jenggot kalian. Ingat, yang disuruh memelihara. Nabi enggak menyuruh menumbuhkan. Ya, maka termasuk menyelisih sunnah seorang itu dia bagaimana? Beli minyak-minyak yang supaya tumbuh apa? Tumbuh jenggot begitu kan? Enggak perlu. Karena yang disuruh itu bukan tumbuhkanlah jenggot kalian, tapi disuruh apa? Peliharalah. Mau tumbuh 2 helai, 3 helai gitu kan? Dijaga. Ya, peliharalah itu maksudnya jamaah sekalian. Ya. Makanya termasuk ucapan yang batil jamaah sekalian. Ketika ada orang yang mengatakan apa? Memelihara jenggot mengurangi kecerdasan. Semakin panjang jenggotnya maka semakin goblok. Nauzubillah jamaah sekalian. Ini ucapan yang jauh daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah dia takut akan hadis Nabi sallallahu akan ayat tadi, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastaziun." Ya, qad kafartum ba'da imanikum. Iya. Jadi ini ya bentuk apa namanya? Istihza terhadap sunnah Nabi SAW. Dan juga di antara bentuk istihza jamaah sekalian, ya, yaitu seseorang yang dia tampil di panggung seperti tampil di stand up comedy gitu kan. Kemudian dia membawa-bawa agama yang tujuannya untuk diapain? Ditertawakan. Ya. Orang yang tampil seperti itu jamaah sekalian, ya, yang pertama tentu dia telah terjatuh kepada sabda Nabi SAW, wailun lilladzi yuhaddisu bihil qaum fayukdzib, ya, liyudhikal qaum. Artinya sungguh celaka. Celakalah orang yang berbicara di depan jamaah yang banyak, di depan orang yang banyak, kemudian dia berdusta yang tujuannya untuk diapain? Ditertawakan. Jadi nggak boleh seseorang tampil begitu kan, dia berbicara tujuannya untuk ditertawakan. Ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Makanya nggak boleh kita punya cita-cita ingin masuk apa namanya stand up komedi, ya. Jadi nggak boleh. Dan juga ya yang namanya majlis ilmu jamaah sekalian adalah majlis yang di situ disampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bukan dari awal sampai akhir isinya apa? Ketawa terus. Sehingga pulang kajian bukan membuat hatinya itu tambah takut kepada Allah, justru bikin sakit perut. Karena dari awal sampai akhir apa? Ketawa. Boleh-boleh aja ketawa tapi jangan sampai keseringan. Ya, ini bukan malah melembutkan hati, justru apa? Mengeraskan hati.
Ya, ini pertama. Dan yang kedua, orang yang tampil gitu kan kemudian membawa-bawa agama, ini bagian daripada bentuk istihza. Atau juga termasuk istihza yaitu seseorang membuat video tentang ibadah, tentang sholat, kemudian di-share di WA, di Facebook, yang tujuannya untuk diapain? Ditertawakan. Ya. Jadi terkadang kita mendapatkan video seperti itu jamaah. Ketika kita mendapatkan video itu jangan di-share lagi, tapi harus diapain? Dihapus. Ya contohnya misal kadang-kadang kita melihat ada orang sholat di atas air gitu kan, disangka wali ternyata langsung kecebur gitu kan, nyunsep. Ini bagian daripada istihza. Atau juga lagi sholat kemudian ditinggal ketika dia sujud gitu ya. Ya, nah ini bagian daripada bentuk istihza. Jadi kalau kita dapat video-video seperti itu, hapus langsung. Ya, karena agama tidak diperuntukkan sebagai apa? Canda tawa. Ya. Dan juga jamaah sekalian, di antara bentuk istihza itu orang-orang yang mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menganggap hadis-hadis Nabi bertentangan dengan akal, ya, bertentangan dengan adat istiadat ataupun yang lainnya. Ingatlah jamaah sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, dan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan hadis Nabi SAW. Seperti firman Allah Ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, bisa jadi mereka ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, wa ja'ala dhulla wasighar ala man khalafa amruh. Ya, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan terhadap orang-orang yang menyelisih perintahnya. Ya. Dan ingatlah jamaah sekalian, telah terbukti dalam sejarah orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang mengolok-olok agama Allah, mereka yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, Allah azab secara langsung di dunia sebelum Allah azab di akhirat. Ya, mulai dari peristiwa yang ada di zaman Nabi sampai zaman-zaman berikutnya. Seperti di antara contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang sebab kekalahan kaum muslimin, ya, yaitu pada peristiwa perang apa? Perang Uhud. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, yang artinya, yang ayatnya itu awalamma asobatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza kul huwa min indi anfusikum. Ya, tatkala kalian itu kaum muslimin ditimpa suatu musibah. Musibah di sini yaitu kalah pada perang Uhud. Qad asabtum mislaiha, padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan 2 kali lipat, yaitu pada perang apa? Sebelum perang Uhud perang apa jemaah? Perang Badar. Ya. Maka banyak orang-orang yang bertanya-tanya, "Qultum anna hadza?" Kenapa kok kita kalah pada perang ini? Apa kata Allah? "Qul huwa min indi anfusikum." Katakanlah kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Ternyata benar jamaah sekalian. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada sebagian kaum muslimin untuk bertahan di sebuah jabal, itu disebut namanya Jabal Rumah,
Nabi berpesan kepada mereka, jangan kalian turun menang walaupun kalah. Ini pesan Nabi, ini perintah Nabi. Ya, akan tetapi tatkala kaum muslimin menang pada putaran pertama. Jadi kaum muslimin sudah menang jamaah sekalian. Bahkan saat itu orang-orang kafir sudah kocar-kacir, sudah mundur. Ya. Ternyata mereka menyelisihi. Mereka tidak mengindahi perintah Nabi. Ya. Mereka malah turun dalam rangka membantu saudara-saudara mereka mengambil harta ghanimah. Ingat jamaah sekalian, bukan berarti mereka rakus terhadap harta ghanimah. Mereka turun membantu saudara-saudara mereka. Karena memang harta ghanimah itu nggak bisa diambil secara langsung, tapi dikumpulin dulu baru dibagikan. Orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan, maka itu istilahnya namanya apa? Gulul. Ya. Tapi apa boleh jadi jamaah sekalian? Karena mereka menyelisih perintah Nabi, ya. Apa yang terjadi saat itu? Khalid bin Walid. Siapa yang enggak kenal dengan Khalid bin Walid Abu Sulaiman? Ya. Seorang panglima perang yang sangat jitu strategisnya. Dia langsung memutar haluan dan berhasil menduduki Jabal Rumah. Akhirnya kalah kaum muslimin. Kenapa mereka kalah? Sebabnya karena mereka menyelisih apa? Perintah Nabi SAW. Ya, demikian pula pada perang Tabuk ya mas sekalian. Dikisahkan ada dua orang. Jadi Nabi SAW berpesan, ya, Nabi SAW berpesan kepada mereka, ya kepada kaum muslimin, nanti malam akan terjadi badai yang besar. Jangan kalian keluar dari tenda-tenda kalian. Dan kendaraan-kendaraan kalian berupa unta, kuda dicancang sekuat-kuatnya. Ya. Ternyata di malam hari ada dua orang yang penasaran. Begitulah manusia sifatnya apa? Penasaran. Dia bilang jangan nengok ke kiri, dia nengok ke kiri. Tahu-tahu ada tukang cukur gitu kan. Nah, ini penasaran dia. Nabi udah pesan seperti itu, dia keluar. Ternyata ketika dia sudah menjauh dari tendanya, apa yang terjadi jamaah sekalian? Betul-betul badai datang dan dia pun terlempar sampai ke Gunung Toy namanya. Ya ini artinya orang-orang yang menyelisih perintah Nabi SAW. Apalagi kalau sampai dia mengolok-olok sunnah Nabi. Ya, dikisahkan juga, yaitu ada dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dan juga dari Salamah bin Aqwa. Ya. Ada seseorang yang makan bersama Nabi, dia menggunakan makannya dengan tangan kiri. Apa kata Nabi? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Tapi orang ini tetap kekeh makan pakai tangan kiri. Nabi menyampaikan lagi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ya, orang ini masih kekeh makan pakai tangan kiri. Malah mengatakan, wa ana mastata'tu, aku enggak mampu makan pakai tangan kanan. Dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. Apa kata Nabi? Mastata'ta abada, engkau tidak akan mampu mengangkat tanganmu selama-lamanya. Saat itu jamaah sekalian, orang itu enggak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Langsung tertimpa penyakit apa? Stroke. Ya. Nah ini karena dia apa? Menyelisih dan menyombongkan, ya, dirinya di hadapan Nabi SAW. Demikian pula kisah-kisah yang lainnya, yaitu ada seseorang yang dibacakan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Ya, idza sarab nahan Nabi SAW ayasrabal ma. Ya, Nabi SAW melarang minum dari mulut teko. Ya kan? Jadi sunnahnya itu kalau tekoan kita tuang kemana? Ke gelas, ya. Hatta kalau bisa minum-minuman seperti ini sunnahnya itu pakai gelas. Jadi langsung aqua gede gitu kan, blok gitu ya. Jadi sunnahnya itu pakai gelas. Ya alhamdulillah disediain gelas ini. Ya. Nah, kenapa jamaah sekalian? Kemudian ketika dibacakan hadis ini, ada seorang yang gak percaya dengan hadis ini. Dia malah mengatakan apa? Ya, dia malah mengatakan, aku nggak takut
ya, dengan hal seperti itu. Akhirnya dia pun sambil menghinakan hadis tadi, dia mencontohkan, dia minum langsung pakai mulut teko. Apa yang terjadi? Ternyata yang keluar adalah ular. Jadi keluar dari mulut teko itu ya seekor ular. Nah, demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya menyebutkan di dalam kitabnya, yaitu kitab Bustanul Arifin, ya, Al-Imam An-Nawawi yang kita kenal adalah seorang ulama abad tahun ke-8 Hijriah. Dia mengisahkan ada seorang yang mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan hadis yang berbunyi yaitu idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmus yadahu hatta fil ina hatta yaghsilahu salasan. Nabi mengatakan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka janganlah dia menyentuh apapun sampai dia mencuci tangannya berapa kali? 3 kali. Jadi ini sunnahnya jamaah sekalian. Ketika kita bangun tidur, cuci tangan dulu. Jangan bangun tidur langsung nyomot nasi uduk, nyomot gorengan gitu kan. Cuci tangan dulu. Apapun megang apa. Ini bangun tidur, jujuk apa? Nyari HP. Cuci tangan dulu sunnahnya jamaah sekalian. Ya 3 kali. Kenapa? Kata Nabi, para sahabat bertanya, 5 aja ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ya, karena ketika seorang tidur, dia nggak tahu kemana tangannya itu bermalam. Kita lagi tidur, ngerti nggak tangan kita kemana? Nggak tahu kan? Kadang-kadang tangan kita dijilat sama cicak lah gitu ya, atau dijilat kecoa, atau jangan dijilat sama tikus gitu ya. Jadi disuruh cuci tangan kita 3 kali. Nah, ada seorang munafik jamaah sekalian, ketika mendengar hadis ini dia malah mengatakan apa? Wa ana adri aina batat yadi. Aku tahu di mana ya tanganku itu bermalam. Dengan cara dia melecehkan. Dan dia mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis tersebut. Artinya dia tidak akan mencuci tangannya ya setelah bangun tidur. Apa yang terjadi? Kata Imam An-Nawawi, keesokan harinya setelah dia bangun tidur, dia mendapati anna yadahu qad dakhala duburahu ila dhira'ih. Ya, dia mendapati tangannya itu masuk ke dalam duburnya sampai ke sikutnya. Ini gara-gara apa dia? Yang melecehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kitab yang sangat masyhur jamaah sekalian, kitab yang memuat sejarah-sejarah penting, sejarah tentang Nabi, orang-orang soleh dan yang lainnya. Beliau menyebutkan kejadian pada tahun 665 Hijriah bahwa ada seorang sama ya orang munafik yang mendustakan hadis Nabi, yaitu ketika dibacakan hadis yang mulia, apa kata seorang yang membacakan, ya, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirabbi. Siwak itu bisa mensucikan mulut dan bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnahnya apa? Bersiwak. Ya. Ada seorang yang mendengar hadis ini, dia malah mengatakan apa? Wallahi wa ana mastaku illa fil makhraj. Demi Allah, aku tidak akan menggunakan siwak ini di mulut, tapi akan aku gunakan siwak ini untuk menggosok-gosok pantatku. Dia contohkan jamaah sekalian, siwak dia masukkan ke dalam duburnya. Dia menghinakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apa yang terjadi? Keesokan harinya dia mendapati perutnya itu membesar, seperti ibu yang sedang hamil. Padahal dia laki-laki, dan dia pun merasa tersiksa dengan perutnya itu. Setelah beberapa bulan dia pun melahirkan, tapi melahirkan keluar bayi dari duburnya itu, dari tempat di mana dia menghinakan siwak. Ya, keluar apa? Keluar bayi yang kepalanya itu kepala ikan. Ya, dia mengatakan wahadzal ladzi qatat amya, inilah yang memotong-motong ususku. Ya. Jadi
Ini kisah-kisah yang sahih jamaah sekalian. Kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada lagi kisah yang sangat menarik yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau nggak salah dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. Ada seorang syekh. Dia selalu mengajar di balik tabir. Mau muridnya laki-laki, mau muridnya perempuan, dia pasti pakai apa? Pakai tabir, pakai hijab. Ya. Kalau misalnya saya gitu ya, kajian pakai hijab, atau penasaran gak dengan muka Anda? Pasti penasaran gitu kan? Seorang murid pasti penasaran, sering kajian, sering menghadiri majelis tapi nggak pernah melihat mukanya. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan, "Wahai syekh, aku ingin sekali melihat wajahmu." Ya, kata syekhnya, "Jangan kaget, aku akan memperlihatkan wajahku." Ternyata dibuka tabir, ternyata murid-murid melihat kepala syekhnya itu seperti kepala apa? Kepala keledai, kepala himar, dan mengatakan di hadapan murid-muridnya, "Sesungguhnya aku dulu tidak percaya dengan hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam bangkit, maka bisa jadi kepalanya itu dirubah menjadi kepala apa? Keledai." Ini akhirnya Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Artinya hampir sama seperti itu. Ya. Jadi itulah ya ancaman-ancaman dan bahaya-bahaya bagi orang yang suka mengolok-olok agama Allah. Makanya jaga lisan kita. Kalau memang kita belum bisa menjalankan syariat Allah, menjalankan sunnah Nabi secara totalitas, jaga mulut kita. Jangan berkomentar dengan komentar yang buruk, ya, baik dengan lisan maupun dengan apa? Dengan tulisan. Karena dari kisah-kisah yang tadi saya sebutkan itu adalah kisah-kisah yang nyata, yang dialami di zaman-zaman terdahulu, ya. Dan juga prinsip kita dalam beribadah, dalam beragama jamaah sekalian, yaitu hanyalah sami'na wa ata'na. Apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, udah kewajiban kita samina, kami mendengar, wa ata'na, dan kami apa? Mentaati. Ini sudah kewajiban kita. Ya, walaupun seakan-akan bertentangan dengan naluri kita, bertentangan dengan perasaan, bertentangan dengan adat istiadat, bertentangan dengan logika, ya, maka kita tetap mendahulukan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perkataan ya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalal khuffi aula bil masmin a'la." Seandainya agama itu dibangun dengan akal, di atas akal, niscaya tatkala seorang mengusap sepatu, yang diusap bagian mananya? Bagian bawahnya. Karena bagian bawah lah yang apa? Yang kotor. Tapi ini diusap bagian mana? Bagian atas. Ya. Contoh kecil, tatkala kita sudah berwudu, kemudian kentut, ya, kita wudu lagi, yang kita basuh muka atau pantat? Ya muka, padahal gak ada hubungannya kan? Yang keluar mah di dubur, tapi kok yang dibasuh apa? Muka. Karena memang agama bukan dibangun di atas perasaan. Baik masalah akidah maupun masalah amaliyah, terutama akidah jamaah sekalian. Ya, pokoknya masalah akidah kewajiban kita adalah sodakna. Kita tidak dituntut ya untuk mencari tahu secara secara detail tentang apa yang dikhabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Seperti misalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa sekarang masih hidup, ya, dan nanti di akhir zaman akan apa? Akan turun. Sudah wajib kita meyakini, ya. Jangan mengatakan, waduh, kalau Nabi Isa masih hidup terus makannya bagaimana? Mandinya bagaimana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang artinya timbul dari akal kita yang sifatnya terbatas. Ya, lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika dia mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad apa bedanya dengan hajar-hajar yang ada di sekitar kita?
Artinya Hajar Aswad sama seperti batu-batu yang lainnya. Ya, batu-batu yang lainnya tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, demikian pula Hajar Aswad. Ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, apa yang beliau sampaikan? Ya, laula raaitu Rasulullah SAW yuqabbiluk ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ya, artinya Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dalam rangka apa? Ittiba'un Nabi, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, Umar nggak bertanya-tanya, kenapa sih kok harus cium? Kenapa yang nggak dicium bukan temboknya? Kenapa kok dicium Hajar Aswadnya? Ya, dan yang lainnya. Nah, ini artinya ittiba jamaah sekalian. Makanya mencium Hajar Aswad itu yang ibadah, bernilai ibadah apabila menciumnya itu tatkala sedang tawaf. Ya, sebagai permulaan kita tawaf, kita cium. Kalau nggak bisa kita sentuh, kemudian kita cium tangan kita. Kalau nggak bisa cukup dari jauh. Ya, jadi ini dikatakan ibadah mencium Hajar Aswad. Bukan ujuk-ujuk dari hotel gitu kan, cium Hajar Aswad. Dan ini nggak bernilai ibadah. Ya, cuma ngilangin penasaran doang, gimana sih bentuk Hajar Aswad? Ya, nah ini jadi mencium Hajar Aswad itu hanya dikatakan sunnah tatkala dia sedang apa? Sedang tawaf. Nah, jadi ya inilah yang perlu kita perhatikan. Yang ini merupakan salah satu prinsip kita dalam beragama jamaah. Ya, pokoknya harus tunduk. Ya, harus mendahulukan wahyu Allah daripada akal. Orang yang lebih mengedepankan akalnya jamaah sekalian dalam beragama, maka tidak ada bedanya dengan iblis. Ya, kenapa Allah mengusir iblis dari surga? Ya ini di antara sebabnya karena iblis itu lebih mendewakan logikanya, lebih mengedepankan akalnya, sehingga dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Ya wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Iblis menjawab dengan meremehkan perintah Allah. Dia mengatakan apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari mana? Dari tanah. Lihat ini jamaah sekalian. Iblis ketika Allah suruh dia untuk apa namanya? Untuk sujud, dia malah lebih mendewakan akalnya. Seakan-akan logikanya itu lebih tinggi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila ada seorang doktor kah yang punya titel tinggi kah, kalau udah berani mengotak-atik Al-Qur'an, berani menggugurkan hukum-hukum yang dalam Al-Qur'an, berarti tidak ada bedanya dengan apa? Dengan iblis, dengan syaitan. Ya. Makanya Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum hatta la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus, sehingga mereka pun berserah terima, tidak ada rasa keberatan dalam hatinya. Ya, jadi nah ini ya apa namanya? Jangan sampai ya seseorang melecehkan sunnah ataupun mendustakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya barangkali itu ya apa yang bisa saya sampaikan. Ya masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi. Ya karena sudah menjelang asar. Silahkan di antara jamaah yang mau bertanya lewat tulisan. Nah jelas ya. Jadi itu ya semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Artinya jaga lisan kita, jangan sampai mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Ustadz mau tanya, kalau saat kita baru mau belajar, ya seperti bercadar gitu kan, tapi orang tua tidak setuju karena penilaian orang lain, bagaimana menyikapinya? Sedangkan penilaian orang tersebut seperti mengolok-olok cadar. Nah, jadi menyikapinya itu dengan kita bersabar, ya, bersabar di atas sunnah tersebut dan tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah itu, karena memang sudah menjadi sunnatullah jamaah sekalian. Ini perhatikan, sudah menjadi sunnatullah. Kata-kata sunnatullah apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya ajaran Islam akan kembali asing. Itu sudah menjadi sunnatullah. Badal Islamu ghoriba wa sa'udu ghoriba fatubalil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing di akhir zaman. Dan sekarang sudah terbukti, ya, orang-orang yang pakai jilbab besar justru dikucilkan, dibilang gak gaul, dibilang ya kelebihan bahan, ya kan? Padahal itu bagian daripada nilai-nilai syariat, ya. Makanya ya ini dia harus bersabar dalam masalah ini. Kemudian juga sudah menjadi sunnatullah, orang yang berusaha menjalankan sunnah secara totalitas akan mendapatkan pertentangan. Ya, apa kata Nabi? Al-mutamassiku, ya, al-mutamassiku bisunnati yauma idzin kal qabidi alal jumar. Orang yang berpegang teguh dengan agamaku, dengan sunnahku di akhir zaman, maka bagaikan dia memegang apa? Memegang bara api. Pernah megang bara api? Belum, saya juga belum. Panas. Demikian pula kita menjalankan beragama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, berat ya mas kalian. Celaan, ujian dan yang lainnya. Tapi mau gak mau kita harus pegang. Kalau kita lepas, bara api tersebut akan menjadi bahan api neraka. Ya. Makanya di sini saya nasihatkan untuk tetap istiqomah dan juga tetap bersabar, ya, dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa yang kita dapati ini baru mungkin kecil, ya, jangan melempem jamaah sekalian. Ya, kayak kerupuk apa? Melempem. Ya, dibilang ninja teroris langsung sampai di rumah sedih, nangis, masuk kamar gitu ya. Ya. Artinya kita baru digituin. Coba kita lihat bagaimana para sahabat. Jangan jauh-jauh deh. Bagaimana para ulama-ulama terdahulu. Mereka ketika menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ujian yang luar biasa. Ya, kita belum seberapa. Dan memang sudah menjadi sebuah resiko. Setiap kebijakan yang kita ambil pasti itu ada apa namanya? Ada resikonya. Artinya ada hal yang harus kita hadapi. Ketika antum ya ingin berhijrah, pasti ada resiko, yaitu antum bakal dijauhin, dihina, dikucilkan. Itu biasa. Ya, biasa aja mas kalian. Artinya jangan dikit-dikit cengeng segala macam begitu kan, sedih. Insya Allah jalani aja. Dan ingat, jangan kita membalas dengan keburukan lagi. Jadi antum ya di depan keluarga, depan yang lainnya, yaitu apa? Tampakkan akhlak yang baik. Ya, kalau memang sudah bercadar, maka tampakkan akhlak-akhlak yang baik. Jangan bercadar tapi ya sama teman-temannya enggak tegur sapa, enggak salam, begitu kan? Sholat subuh kesiangan, ya gimana? Begitu kan? Jadi harus menampakkan akhlak-akhlak yang baik. Karena memang sekarang itu salah satu dilema. Kadang-kadang kita sampaikan buku ini, kita kasih buku, artikel dan yang lainnya tetap mentah. Ya. Karena salah satu metode dalam berdakwah bukan hanya dengan materi, yaitu kita sampaikan ya hadis Al-Qur'an. Tapi salah satu cara jitu untuk berdakwah yaitu dengan kita berakhlak dengan akhlak yang apa? Akhlak yang baik.
Dan dikatakan di sini orang tua tidak setuju karena penilaian orang. Ya, makanya dalam beragama ini jangan mengikuti penilaian orang. Jangan ngikutin kebanyakan orang. Kalau dia ngikutin kebanyakan orang, dia akan tersesat. Apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, niscaya engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Jadi parameter kebenaran bukan banyak yang melakukan, ya, tapi parameter kebenaran yaitu apa? Ya, kita mengikuti dalil yang ada. Nah, kemudian iya, apakah penjelasan Ustadz tadi tentang akibat mengolok-olok agama Allah, apakah bisa berdampak dengan orang-orang kafir? Maksud jika orang kafir yang mengolok-olok, apakah ada balasan bagi mereka? Nah, jelas tadi secara umum apa yang tadi saya sampaikan berlaku baik bagi muslim maupun orang kafir. Ya, jadi apabila ada orang kafir yang mengolok-olok agama Allah, maka ini jelas kekufurannya, ya, dan dia diancam dengan ancaman yang berbahaya, ya, bahkan tidak sedikit, ya, artinya banyak orang-orang yang mencemooh, ya, Nabi SAW, mengolok-olok Nabi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab di dunia. Nah, iya, kalau kita manggil orang ataupun teman dengan sebutan Bib, Habib, ya, apakah masuk istihza? Ya, tidak jamaah sekalian. Ini bukan bagian daripada bentuk istihza. Kita memanggil teman kita Habib, ya, enggak masalah, boleh. Habib artinya apa? Orang yang dicintai gitu kan? Ya, jadi ini diperbolehkan. Artinya memanggil orang dengan sebutan Habib. Tapi kalau niatnya adalah menentukan keturunan begitu kan? Ya, dia adalah keturunan Nabi, maka ini justru harus ada alur nasab yang jelas. Ya, toh walaupun misalnya orang tersebut betul-betul, ya, keturunan Nabi SAW sampai nasabnya kepada Fatimah misalnya, artinya tidak ada bedanya dengan kita. Kita nggak boleh mengkultuskan, ya, tidak boleh kita meminta ini meminta itu untuk keberkahan, nggak ada, ya. Jadi yang berkah itu Nabi SAW. Adapun keturunannya, ya, artinya apa namanya, kita nggak boleh terlalu, ya, mengkultuskan begitu, wallahu a'lam. Iya. Ketika seorang yang dahulu telah melakukan dosa besar, namun sekarang namun sekarang sudah taubat, apakah kelak di akhirat dosa yang telah lalu akan dihisab? Lalu apakah yang dimaksud dengan yaumul hisab itu? Dan apakah orang yang masuk surga tanpa hisab hanya orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa besar? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, yaumul hisab yaitu di mana hari kita akan diminta pertanggungjawaban dan hari pembalasan. Jadi tentang taubat dari dosa-dosa besar, jamaah sekalian, ya, dosa besar itu ada dua. Ada yang berkaitan dengan hak-hak Allah, ada yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kalau berkaitan dengan hak-hak Allah, cukup kita bertobat dengan taubat nasuha, ikhlas, an-nadam, yaitu menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian al-azmu, memiliki i'tikad yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Dan yang keempat, watarku, itu meninggalkan dosa itu. Ya, ini dikatakan taubat nasuha. Kalau dia misalnya bertaubat dari meminum khamar, berarti dia harus meninggalkan itu. Tapi kalau ada rasa keinginan, ntar kalau lagi sendirian saya minum lagi, ya, maka ini bukan taubat yang benar, ya. Atau juga taubat dari sering meninggalkan sholat, maka dia harus semangat sholat. Ya, artinya kalau dia memenuhi syarat-syarat tadi, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Ya, dan inilah prinsip kita dalam bertaubat, harus yakin dosa kita diampuni. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hambaku, ya, katakanlah wahai hambaku
yang melampaui batas, yang melakukan kemaksiatan, janganlah dia pernah berputus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Namun yang kedua, kalau dosa besar itu berkaitan dengan hakul adami. Hakul adami ini mencakup 3 hal. Kehormatan, harta, darah. Kalau kita pernah merusak kehormatan orang lain, memfitnah, menuduh, menggibahinya, dan orang yang kita gibahi tahu kalau kita menggibahi dia, ya, ini merusak kehormatan. Ya, kemudian mengambil hartanya, menerima suap, korupsi, riba, ya pokoknya mencuri dan yang lainnya. Berkaitan dengan darah, kita pernah melukainya, pernah membunuhnya, maka ada tambah satu syarat lagi, itu dia harus meminta maaf atau meminta keikhlasan. Kalau dia pernah mencuri, bertaubat, kalau dia tidak mengembalikan barang yang curiannya itu, Allah tidak akan terima taubatnya. Ya. Makanya hati-hati tentang orang yang bangkrut, kata Nabi. Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, atadruna manil muflis. Pakai fa, bukan pakai kha. Manil muflis. Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Ya. Kata para sahabat, yang bangkrut itu yang enggak punya duit, yang enggak punya harta. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, orang yang bangkrut itu mereka datang nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah, dan yang lainnya. Tapi ternyata dia masih punya urusan. Dia pernah mencela, mungkin dia pernah mengambil harta orang lain, dia pernah merusak kehormatan orang lain. Maka saat itu kebaikan-kebaikan yang tadi dia bawa pindah kepada orang yang dia zalimi. Itu nanti pada hari kiamat seperti itu. Ya, kalau ternyata kebaikannya sudah habis sebelum dia melunasi tanggung jawabnya, maka kebalikannya, kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi pindah kepada dia, dan dia pun akan diceburkan ke dalam neraka. Jadi ini taubat dari dosa dosa besar. Yaitu kalau berkaitan dengan hakul adami, yaudah dia harus meminta keikhlasan. Ya, makanya jangan main-main dengan 3 dosa ini. Ya. Kemudian, apakah orang yang masuk surga tanpa hisab hanya orang-orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar? Ya, semuanya, artinya ini semua atas kehendak Allah. Jadi walaupun orang pernah berbuat dosa besar, kalau dia bertobat dengan tobat nasuha yang benar, insya Allah dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, karena al-hisab itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas dari apa yang kita lakukan. Jadi di akhirat itu udah enggak ada lagi namanya rupiah, udah enggak ada lagi namanya dolar dan segala macam, tapi yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan. Bagaimana hukuman bagi orang yang mengolok-olok agama Allah? Apakah boleh diperangi? Boleh, bahkan dibunuh. Namun hukuman-hukuman seperti ini, al-hudud wal jinayah, tidak boleh main hakim sendiri. Harus ada pemimpin yang menyuruh, yang memerintahkan. Sama seperti hukum-hukum yang lainnya, seperti misalnya potong tangan, rajam, kisos, enggak bisa ditegakkan dengan perorangan. Satu RT gitu kan, menegakkan hukuman seperti ini enggak bisa. Yang ada hanyalah pertumpahan darah. Karena inilah salah satu tujuan diangkatnya pemimpin, yaitu salah satunya untuk menjalankan kemaslahatan agama. Karena banyak syariat Islam itu tidak bisa tegak kecuali adanya persetujuan dari pemimpin. Jika ada yang mengatakan jenggot teroris atau jenggot susah buat cari kerja, tapi mengatakan tidak tahu apa bisa dikategorikan mengolok-olok agama Allah, bagaimana menyikapinya? Nah, dan ini kalau memang dia nggak tahu jamaah sekalian, maka ada pembahasannya al-udhru bil jahl. Ya, artinya kita tidak bisa menghukuminya dia sebagai orang yang kafir. Ya tetap, tapi kita harus menasihatinya, memberitahu kalau kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak benar, dan juga kita mendoakan dia agar dia mendapatkan hidayah. Berdosakah saya pada saat sholat berangan-angan atau membayangkan seolah-olah Allah berada di depan kita? Iya, kita membayangkan Allah ada di hadapan kita, justru ini bagian daripada hal yang dianjurkan. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya, dalam hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Hendaklah engkau beribadah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Dan seandainya tidak hadir perasaan tersebut, hadirkanlah bahwasanya Allah itu melihatmu. Jadi nggak apa-apa kita menghadirkan dalam hati Allah itu mengawasi kita. Namun yang nggak boleh membayangkan Allah ada di hadapan kita dengan begini gitu kan, ngeliatin. Nah ini termasuk apa? Tasbih. Nggak boleh. Kalau dia merasa diawasi, ya ini nggak masalah. Ya termasuk hal yang dianjurkan. Nah, kalau kita sedang safar dan tidak sholat maghrib dan hendak sholat maghrib dan isya di jamaah qashar, di waktu isya mengikuti imam mukim, mana yang harus dilakukan makmum dulu? Apakah isya dulu atau maghrib dulu? Jelas pertanyaan jamaah sekalian. Ini antum misalnya safar, belum sholat maghrib, kemudian mampir ke rest area atau mampir di masjid, ternyata mendapati imam lagi sholat isya. Pertanyaannya, apakah antum ikut bersama imam sholat isya, atau yang kedua antum memisahkan jamaah, sholat maghrib dulu baru sholat isya, atau mungkin sholat isya dulu baru sholat maghrib? Ya, ini masalah khilafiyah jamaah sekalian. Adapun pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, yaitu sebagaimana hukum ya dalam tata cara jama, ya jama itu kan harus tartib. Berarti kalau kita jama takhir maghrib ke isya, tetap maghrib dulu baru isya. Jadi bagaimana? Dia tetap ya ketika imam sholat isya dia sholat maghrib, nggak apa-apa beda niat, karena beda niat ini diperbolehkan. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan bolehnya beda niat. Jadi dia sholat isya sholat maghrib bersama imam yang niat sholat isya. Kalau dia masuk pada rokat yang kedua sih enak gitu ya, artinya salamnya bareng imam. Nah kalau dia ikutnya dari awal, gimana tuh? Ya maka di sini ada dua keadaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika imam bangkit ke rokat yang keempat, antum posisinya tetap duduk, ya. Imam ruku, antum duduk, imam sujud pun duduk. Artinya posisi duduk tahiyat akhir. Kemudian terus menunggu sampai salam bersama imam. Jadi imam salam, antum pun ikut salam. Ini ada yang pertama mengatakan seperti ini. Ada pula yang mengatakan, ya, dia salam duluan. Jadi ketika imam bangkit rakaat yang keempat, dia membaca tahiyat akhir, kemudian dia salam duluan, kemudian dia mengejar lagi sholat bersama imam, itu sholat apa? Sholat isya. Ya. Jadi ada yang mengatakan seperti ini. Ada pula yang mengatakan daripada bingung, ya, maka dia sholat isya dulu, baru dia sholat apa? Sholat maghrib. Ya, daripada dia bingung nggak sholat begitu kan? Dia sholat isya dulu, tapi tetap 4 rakaat. Kenapa? Karena dia bermakmum bersama imam. Ya, adapun sholat maghribnya ketika dia sholat sendiri boleh nggak diqashar? Ya nggak boleh ya. Kalau sholat maghrib tetap berapa rakaat? 3 rakaat. Yang diqashar itu hanya zuhur, asar dan isya. Ini penting sekali pembahasan seperti ini jamaah sekalian, yaitu tentang fikih safar. Ya jangan sampai kita sudah lama ngaji bertahun-tahun, tapi masalah-masalah seperti ini nggak tahu. Nah ini salah satu tanda di mana ya kajiannya itu tidak pernah mengikuti dari awal. Artinya hanya kajian ya sifatnya kajian-kajian yang umum-umum saja gitu ya. Ya, makanya salah satu metode belajar yang dianjurkan oleh para ulama yaitu kita membahas dari awal jamaah sekalian. Bahas kitab dari awal sampai akhir. Mulai dari kitab fikih, bahas kitab thaharah, salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Itulah dikatakan menuntut ilmu yang benar. Kalau dia hanya ya belajar, ya hanya mendengarkan, jiping, ngaji apa? Nguping. Kata orang mah dia hanya makan buah dapat kulitnya doang. Isinya belum dia coba. Ya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi agar kita bermanfaat ilmu kita. Kemudian yang terakhir, saat ibu dari 1 orang putra, saat ini saya dan suami masih tinggal bersama orang tua saya. Kami ada rencana pindah dari rumah orang tua, tapi kondisi ibu saya yang sedang sakit stroke 2 tahun terakhir ini, sedangkan kondisi lingkungan pergaulan di rumah kurang baik untuk perkembangan anak kami. Bagaimana menyikapi kondisi seperti itu? Ya, saya bungsu dari 2 bersaudara kakak yang laki-laki. Nah, ya solusinya ya dibawa ibunya pindah gitu kalau dia pindah. Kalau memang tidak bisa, ya ini ambil
madrot yang terkecil, artinya jangan sampai ibunya sendirian dalam kondisi stroke begitu kan. Ya, dia harus berbakti kepada orang tuanya, ya karena ini kesempatan. Bersyukur antum masih punya orang tua yang harus antum jadikan sebagai wasilah untuk ya masuk ke dalam surga, ya. Adapun tentang masalah anak, ini masalah satu ujian terbesar di zaman sekarang ini, yaitu ujian bagi anak-anak kita, mulai dari kemajuan teknologi, pergaulan dan yang lainnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab, ya karena ini butuh jawaban khusus, ya. Demikian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.